Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Hidayatullah, yarhamukumullah, ghafarakumullah. Alhamdulillah kita semua masih sehat, diberikan oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kita pada Lubabul Hadis. Sebagaimana biasa kita mulai dengan niat bersama. Nawaitul i'tikaf fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, mari bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Qala al muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asyrafihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita masih pada fadilah zakat, ya, masih pada fadilah kaitan dengan zakat. Terakhir kemarin sudah kita baca, tapi saya ulangi untuk sekedar review, untuk sekedar mengingat kembali. Wa qala lan ngendika, sampun ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khasinu amwalakum bizzakati. Bentengono harta benda sira kabeh karo zakat. Wadawu mardakum bisadaqati, dan lan tambanono sira kabeh mardakum ing wong lara sira kabeh bisadaqati kelawan sedekah. Wa aidu lan nyedianono sira kabeh lil balai krana bebaya addu'a ing doa. Ini hadis yang sahih, dan ini kalau bisa kita ingat-ingat betul bahwa ternyata sedekah zakat itu pahalanya, fadilahnya sangat besar. Benteng ngono bondo ira kabeh kelawan zakat, berarti kita disuruh membentengi, mengamankan harta kita dengan zakat. Dengan melaksanakan zakat bagi yang sudah berkewajiban, yang mempunyai kewajiban, maka itu sama saja dengan mengamankan harta benda kita. Jadi zakat fungsinya salah satunya mengamankan harta benda, membuat harta kita menjadi berkah, menjadi barokah, dijauhkan dari mara bahaya. Wadawu mardakum bisadaqati. Kalau kita punya keluarga sedang sakit, juga diperintahkan oleh Rasulullah, tambanono, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Sudah saya jelaskan kemarin bahwa sedekah itu punya fadilah, salah satunya mengobati penyakit, menjaga kita dari segala penyakit. Kalau sudah sakit itu juga insya Allah bisa diobati dengan sedekah. Sudah saya jelaskan kemarin bahwa betapa seolah-olah tidak ada kaitan wong sedekah kok iso nambani wong loro, seolah-olah tidak ada kaitan. Tapi kalau kita coba pahami bahwa orang sedekah itu insya Allah namanya orang sedekah sudah hampir bisa dipastikan ikhlas. Nek ana wong sedekah ra ikhlas iku ya le sedekah ra jelas, dan niatnya bukan sedekah, berarti niatnya mungkin niat yang lain, mungkin niat pamer. Tapi ketika kita sedekah insya Allah kita ikhlas. Dengan ikhlas itu maka hati kita terbiasa ikhlas. Kalau sudah hati kita ikhlas, insya Allah hati kita bersih dari penyakit hati. Kalau penyakit hati sudah bersih, insya Allah
badan kita menjadi bersih. Jadi badan kita kesehatannya itu juga tergantung pada kesehatan hati kita. Kemarin dalilnya sudah saya sampaikan, banyak sekali dalil terkait dengan ini. Jadi ala fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, itu juga hadis. Jadi ketika hati kita bersih, insyaallah badan kita bersih. Hati kita sehat, badan kita sehat. Sebaliknya hati kita kotor, maka badan kita juga tidak akan sehat. Lalu memperbaiki hati bagaimana? Ya kita hindarkan dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu adalah penyakit yang bisa dirasakan orang lain, tetapi yang bersangkutan yang sakit tidak merasakan. Itulah namanya sakit hati. Jadi hati yang sakit itu adalah hati yang penyakit hati itu adalah penyakit yang bisa dirasakan orang lain. Wong liya sing justru ngrasakne, tapi sing duwe penyakit ati dhewe kuwi ora iso ngrasakne, ora ngerti nek atine duwe penyakit. Contone iri, dengki, napa meneh? Kathah to. Yes pokoke iri, dengki, ujub. Iri itu nggih biasa, iri, dengki ya biasalah. Dengki itu artinya ana wong apa istilahnya ya ngono kae. Jadi nek iri ku ana wong tuku sepeda motor sing lara ati awake dhewe. Dengki padha wae ora ilang-ilang irine. Ujub itu kepengin dirungokne wong liya. Artinya napa? Orang kita merasa senang kalau orang membicarakan kebaikan diri kita, itu ujub. Kita kepingin kebaikan kita didengar orang lain, itu ujub. Itu ujub. Dan terus seterusnya yang sejenis-jenis itulah. Tapi yang paling berbahaya adalah takabur, merasa paling pintar, merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling benar. Itu baru menjelang takabur. Ketika sudah takabur, merasa hebat, merasa diri benar, nah itu yang paling bahaya. Itu penyakit hati. Kita harus jauhkan penyakit hati itu. Nah maka kembali lagi, dengan menjauhkan diri dari penyakit hati, dengan memperbaiki hati, dengan cara belajar sedekah secara ikhlas, maka badan kita insya Allah sehat. Itu kaitannya kenapa sedekah itu bisa memacu untuk menyembuhkan penyakit. Ibu-ibu, bapak-bapak, wa'iddu lil bala'il du'a. Maka sediakanlah doa untuk mengantisipasi bala. Jadi bala itu bisa ditolak dengan doa. Contohnya kunut. Contoh yang paling mudah, mongko jenengan ya ketika kunut yang agak khusyuk lah. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu doa kita untuk menolak bala. Bala kita doa dengan tolak bala harian. Tolak bala harian nggih kunut niku. Nggih. Nah, itu diantem karo stroke, artinya kena stroke. Ya. Ya. Maka kita memaknainya, pikiran kita, mindset kita harus begini, Mas. Kita balik. Stroke itu proses yang tidak pendek. Stroke itu prosesnya jauh panjang berpuluh-puluh tahun. Ketika terjadi masalah pada tubuh kita, ada pengendapan di dalam pembuluh. Dalam pembuluh ada pengendapan, ada sedikit saja, setitik saja yang menghambat, bentuknya titik walaupun kecil, dan itu diakibatkan dari pola makan kita, diakibatkan dari makanan yang tidak steril, yang tidak bersih dan lain-lain. Makanan yang seharusnya tidak boleh kita makan terbawa oleh makanan dan seterusnya lah. Nah, proses bertahun-tahun itu menumpuk dan ketika itu jenengan terkena stroke. Kita punya potensi yang sama. Kita semua punya potensi loh ya. Terutama yang punya tensi tinggi. Kula nggih sama, Mas. Saya itu potensi punya
penyakit yang sama. Karena saya lebih tensi saya cenderung tinggi. Maka usaha kita lah yang bisa mengurangi itu di samping doa. Doa itu menjadi salah satu faktor. Tapi faktor lain apa? Usaha. Usahanya dalam bentuk hidup yang sehat. Hidup yang sehat sekarang karena saya misalnya contoh saya sendiri sudah tua, maka karena saya sudah manula loh. Jenengan aja dikira aku iki pakai sik ketok 6 urung tua, kula pun tua. Sudah manula. Jadi lalu bagaimana? Ya kita mencoba berusaha pola hidup, pola makan sehat. Seperti itu. Pola hidup sehat. Salah satunya, ini salah satu nggih. Ini salah satunya menurut yang saya pernah pelajari. Sujud yang lama itu menjadi penyebab setidak-tidaknya sehatnya otak kita. Aliran darah di dalam otak akan maksimal. Sujud loh ya, itu baru sujud. Aliran darah maksimal, terus beredar. Ketika kita berdiri juga terus beredar ke bawah. Maka salah satu fungsi sujud itu membuat sehat pembuluh darah yang ada di otak. Nah, itu juga menjadi salah satu usaha saya, usaha kita. Maka jenengan ikuti saja kalau bisa. Saya usahanya seperti itu agar otak kita sehat. Salah satunya tujuannya untuk menghindari stroke. Jangan lupa bahwa ini terkait dengan takdir juga. Nek memang Gusti Allah wis nakdirke kula stroke umur 85 nggih mboten napa. Kula kan seneng wae wis 85 nggih tak upamane. Tapi kan yang kita inginkan mboten to, kita tetap berkeinginan sehat. Ngoten. Nah, maka kejadian panjenengan tidak terkait dengan doa. Terkait tetapi faktor lain tidak memenuhi. Jenengan sudah berdoa. Faktor lain penyakit dari awal, bawaan, tensi, itu faktor lain. Jadi saling terkait, Mas. Jadi jawabannya memang itulah saling terkait. Keterkaitan antara doa dan sehat. Ngoten ya. Jadi jawaban saya seperti itu. Maka salah satu usaha kita menolak balak dengan doa. Karena kita tidak pernah tahu kapan bala itu datang, kapan itu penyakit datang. Tapi sekali lagi, nek jenengan melihatnya juga harus dari sudut pandang yang lebih luas. Dalam arti, aku diparingi stroke, itu boleh jadi satu ujian kesabaran, dua itu kafarat untuk panjenengan, gitu kan? Jadi banyak sekali faktor, banyak yang harus kita cermati. Ngaten nggih? Jadi saya mencoba membawa panjenengan itu berpikiran positif. Kemudian kita melihatnya dari sisi yang positif sehingga kita tidak jatuh kepada suudzon kepada Gusti Allah. Ngoten Mas. Ya kasuistis. Kasuistis. Tapi kalau sudah begitu sulit kita bahas. Jadi gini, kita kan normatif ya. Awake dhewe lara tetep doa. Niku rasa dibahas Mas. Jadi itu wong wis kelewat batas. Pangapunten ya. Itu memang orang itu berbagai macam kan. Awake dhewe mencoba baik. Kita sudah mencoba baik. Sholat, berdoa, ikhtiar. Tapi ono sing koyo ngono malah sehat nih. Misalnya nonton ya. Ono sing ora jelas malah sehat. Itu namanya istidraj. Jadi kalau sudah seperti itu, istidraj. Nikmat yang kita terima boleh jadi memang nikmat betul kalau kita orang iman, orang yang soleh. Sholat, apa segala kita lakoni, berdoa kita lakoni. Nikmat yang kita terima itu iman. Nek wong sing rak jelas, sing jenengan ceritane, kok nikmate akeh itu kan? Ora tau lara, stroke yo mari. Itu namanya istidraj. Dilulu. Gusti Allah ngelulu. Wes silahkan kamu sepuas-puasnya mumpung saya urip. Gampangane ngoten Mas. Insyaallah kita tidak termasuk itu nggih. Itu insyaallah. Kalau terus nggih, iki belum masuk ke hadis yang lain.
Nggih, niku hanya mengingatkan kembali hadis yang kemarin kita bahas, dan itu saya mengharapkan panjenengan betul-betul ingat. Jadi ini penting banget. Oke, saya teruskan. Masih banyak hadis yang lain. Kula teruske. La imana iki wis ketok wingi belum. Wa qala lan sampun ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana ora ana iman iku sempurna liman keduwe wong la salat kang ora salat sapa wong lahu la salat kang ora ana apa salat lahu iku tetep keduwe wong. Wala salat lan ora ana salat iku keterima, tidak diterima salat liman keduwe wong la zakat kang ora zakat sapa wong lahu keduwe wong. La imana liman la sholata lahu wala sholata liman la zakata lahu. Jadi intinya iman seseorang itu tidak sempurna ketika dia tidak sholat. KTP Islam, ngaku iman, ngaku Islam, tapi ra sholat, tidak sempurna imannya. Jadi artinya iman itu digantungkan pada sholat. Lalu tidak ada sholat yang diterima kecuali bagi orang yang tidak berzakat. Mulane pernah kita dengarkan wong ora zakat niku salate ra ditampa Gusti Allah. Lan jenengan ra tau zakat ditampa mboten? Pertanyaannya, wong sing ora tau zakat salate ra ditampa. Nek bagi jenengan sing ora tau zakat ditampa ora? Ya ditampa. Alasannya ada alasan. Alasannya napa? Jenengan tidak berkewajiban zakat. Yang tidak diterima salatnya itu orang yang punya kewajiban zakat tetapi tidak dijalankan. Ngono lho pemahamane hadis niki. Ola nek awake dhewe sing ora wajib zakat kok salate ra ditampa gara-gara ra zakat, ya ora mungkin. Ngoten to? Jadi pemahamannya harus seperti itu. Nek wong wis kewajiban zakat ora dilakoni niku menyebabkan salate ora ditampa. Ngoten pemahaman hadis ini nggih. Jadi kita memahaminya harus yang artinya sudut pandangnya harus yang betul. Jadi sekali lagi maka zakat niku penting, nek ora dilakoni dosa, menjadi penyebab tidak diterima salat. Mulane buka cara Bu. Oh enggak. Ada buka cara Bu. Nggih. Jadi nanti pertanyaan jenengan saya jawab Bu nggih. Soalnya kemarin pertanyaannya agak saya perlu literatur gitu. Baik, itu salah satu kaitannya antara sholat dan zakat. Nek jenengan wis duwe kewajiban zakat, orang jenengan lakoni, itu menjadi penyebab tidak diterimanya sholat. Kok ngerti ra ditampa? Lah ono hadise sing ngendikan jeneng Nabi. Awake dhewe ra iso menduga-duga. Salatmu ditampa ora ngerti. Sing nampa Gusti Allah. Tapi nek jeneng Nabi wis ngendikan wala sholata liman la zakata lahu, iku jelas wahyu. Wong sing wajib zakat ora ngetokne zakat salate ra ditampa. Jenengan catet ya sing ngomong mboten kula lho. Kula nyampaikan ning sing ngomong jeneng Nabi. Niki sek kaitan karo mumpung Gembon, tak jawab dulu pertanyaan Bu Pocong nggih. Kemarin pertanyaannya adalah kalau hadiah itu apakah wajib zakat? Ngaten ta? Lalu kalau kita buka bab hadiah di dalam fikih tidak ada disebutkan hadiah itu wajib zakat. Tidak ada. Hadisnya tidak ketemu. Tapi ya intinya itu gini. Ternyata di zaman Rasulullah itu belum ada kejadian orang memberikan hadiah sampai dibutuhkan untuk zakat, sampai bisa untuk zakat. Jadi zaman itu belum pernah terjadi atau tidak pernah ada orang memberikan hadiah yang besar yang itu lalu terfikir harus dizakati. Ngoten intinya. Belum ada kejadian. Maka tidak ada hadis yang menyatakan hadiah itu harus dizakati, tidak ada. Lalu bagaimana dong hukumnya? Nah, ternyata menurut para ulama, ngeten itu nggak wis dibahas oleh para ulama, para salafus saleh kita sudah membahas. Ternyata di situ ada beberapa faktor ngeten. Yang ini menurut pendapat ulama nggih, mboten pendapat kula nggih. Faktor pertama,
Kalau hadiah itu direncanakan, maka napa? Contohnya napa? Direncanakan itu. Hadiah, misalnya undian berhadiah ini kan direncanakan. Atau misalnya kita tahu ada lembaga tertentu yang memberikan hadiah, itu kan direncanakan hadiah itu kan. Kalau hadiah itu direncanakan, maka wajib membayar zakatnya dengan nisab 85 gram emas. Persoalannya gini, nek zakat itu harus ada nisab. Jadi nilai terendah di mana sudah mulai kewajiban zakat itu nisab. Nah, maka menentukan nisab ini itu yang menentukan memang di hadis tidak ada, tetapi bahsul masail itu sudah dibahas oleh para ulama berdasarkan kitab yang berbagai macam kitab yang intinya itu udah para ulama sudahlah yakin kalau mereka sudah membahas insya Allah sudah benar. Jadi sekali lagi, nek hadiah itu terencana, artinya undian berhadiah wajib membayar zakat dengan nisabnya 85 gram emas. Ketika hadiah itu sudah mencapai harga itu, berarti 85 gram emas kali 1.500.000, 100 sekian ya, hampir katakanlah dapat hadiah 200, harus mengeluarkan zakat 2,5%. Itu berdasarkan ulama nggih. Dan mengeluarkannya kapan? Haulunnya, waktunya seketika setelah mendapatkan hadiah. Ngaten nggih. Jadi itu yang kita catat. Kemarin Mbak Anung tanya kalau hadiah umroh bagaimana? Gitu kan? Hadiah umroh bagaimana? Umroh itu berapa nilainya? Sekarang perkisarannya 40 juta ke bawah. Ya kan, 40 juta ke bawah. Pak Nur kemarin 40 juta ya. Itu keren Pak Nur. Jenengan menikmati di sana. Masih ada umroh yang hanya 25 juta dan kelasnya eksekutif. Gitu. Jadi itu jenengan alhamdulillah itu rezeki jenengan. Nah, nek hadiah umroh karena nilainya segitu tentu tidak sampai 1 nisab. Karena batasan nisabnya 85 gram emas. Jadi yang saya kemarin bingung Bu Koco itu adalah karena batasan nisabnya duh piro ya. Duh, pertanyaannya susah ya golek sik ta. Jadi memang tidak ada di hadis enggak ada. Jadi yang ada bahsul masail, bahasan para ahli fikih. Ngaten nggih. Oke, itu dari satu sisi. Kalau terencana. Kalau hadiah itu tidak terencana, tidak terduga, tidak ada rencana, hadiah dadakan, maka kewajiban membayar pajaknya 1/5, 20%. Berarti itu disamakan dengan harta terpendam, harta karun. Kan kalau wis cerita wingi, kalau harta karun kita awake dhewe nduduk tanah arep gawe sumur, jebul ana emas numpuk nok kono 5 kilo, harta karun toh? Tidak terduga. Dan nilainya luar biasa, wajib bayar zakat. Nek kuwi ana nok fikih, harta karun, gitu kan? Nek hadiah ini yang tidak ada di fikih itu hadiahnya. Maka menurut bahsul masail kalau nilainya mulainya dari apa? Nasab, satu nisabnya mulai nilainya 85 gram emas. Kalau mendadak dapatnya tidak terencana, itu bahkan dihukumi sama dengan harta karun. Wajib bayar zakatnya 20%, 1/5. Ora eneng cerita, ora eneng angin, ora eneng udian. Delalah iku ngerti-ngerti, misalnya Bu Koco ditelepon Bu Jokowi, konco. Bu, anu ya jenengan tak kirimi Fortuner misalnya. Mendadak lho niku kirimi Fortuner anyar regane piro? Meh 600 nggih. Kuwi ku jenengan wajib ngetokne 20%, 1/5 sesaat setelah barang datang. Untuk hadiah tapi ngetokne duit. Lha iku hukum, artinya dipersamakan dengan rikaz, dengan harta karun. Kalau yang tak terduga seperti itu, ini contoh mawon loh, kayak itu contoh saja. Kita tidak tahu yang tak terduga kan banyak hadiah tak terduga. Ngaten nggih? Jadi ada dua macam seperti itu. Lalu ada ulama yang berbeda pendapat lagi. Perbedaan pendapatnya nopo?
Ini kalau kayak rangkuman kecil saja. Jadi ketika kita mendapatkan hadiah yang tidak produktif, diparingi omah, diparingi mobil, sepeda motor, tetapi untuk keperluan sehari-hari, karena kita tidak punya rumah, jeger untuk hadiah omah siji, tidak wajib zakat, karena rumah itu bakal ditempati. Kecuali ndak omah itu jenengan sewakan, wajib zakat. Ngaten niku hukum memang atus ngaten. Jenengan diparingi mobil, tapi untuk mobil pribadi sifatnya piye ya, nek bedane mau kan nek mendadak ya. Kalau mendadak itu dianggap rikas. Tapi nek hadiah ini hadiah biasa yang berarti ini yang terencana gitu. Hadiah yang terencana mobil, tetapi mobil itu untuk kebutuhan sendiri tidak wajib zakat. Ini pendapat ulama loh, nggih. Ini saya menyampaikan pendapat saja. Ada ulama yang mengatakan begitu, berpendapat begitu. Tapi nek jenengan untuk hadiah bis ora mungkin nggo pribadi lah. Misalnya untuk hadiah bis nggo mlaku-mlaku karo anak bojo ya lucu ya. Nyopir dhewe anak bojone ditempah nang endi lah arep luyur ya. Artinya nek jenenge bis wis mesti nggo kegiatan ekonomi kan gitu kan. Nggo ngompreng gitu. Nah, nek ngono kuwi wajib bayar pajak. Ini pendapat ulama ya. Jadi ada 2, 3, 4 pendapat. Seperti itu. Jadi nek ora ekonomis, ora dienggo kegiatan ekonomi tidak wajib, tapi nek nggo kegiatan ekonomi, hadiah itu wajib bayar pajak. 4 pendapat, Bu. Ngoten nggih? Ya enggak aja bingung, tapi harapan jenengan untuk hadiah enggak aku kecipratan. Jadi ngaten nggih, hadiah umroh jelas tidak. Nah. Ya, kegunaannya tadi kita melihat pada kegunaan. Ya. Ya, iya, iya. Ya. Ya itu tadi, kalau pendapat ulama yang kedua tadi, kalau kegunaan mobil itu untuk kegiatan pribadi, bukan untuk ekonomi, bukan diomprengke orang golek duit, orang wajib. Pendapat ulama loh ya gitu seperti itu. Maka pendapat ulama pertama tadi untuk hadiah yang tidak yang direncanakan wajib membayar 2,5% tadi kan. Kalau nilainya di atas 85 gram, nilainya di atas harga 85 gram emas, wajib bayar. Pendapat pertama tadi kan. Maka nek ngoten kejadiannya seperti itu, hukumnya seperti itu, paling aman beripun? Pertanyaan saya, paling aman. Karena kita orang awam yang secara fikih kita tidak mendalami sendiri. Mau tidak mau kita taklid. Itu namanya taklid, mengikuti pendapat. Taklid itu penting, taklid itu bahkan kadang-kadang diwajibkan. Taklid terhadap Imam Syafi'i wajib. Kita tidak bisa mencari hukum sendiri, bukan kapasitas kita, bukan keahlian kita. Wajib taklid ke Imam Syafi'i. Nah, nek pendapat masalah hadiah ini, kita taklid dengan ulama yang membahas itu gitu kan. Nah, maka kembali lagi kita yang paling aman, pertanyaan saya tadi yang paling aman adalah bayar zakat mawon. Kalau memang itu wajib, kita sudah menyelesaikan kewajiban. Kalau kita mengikuti ulama yang kedua ketiga tadi yang bahwa itu tidak wajib kalau untuk kegiatan pribadi, ya sapa ngerti kok gek hukume wajib. Ini pendapat kan, sekali lagi itu pendapat. Nek jelas hadis wajib sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ngoten nggih? Bahasan tentang hukum itu memang rada panjang. Ngoten, saya kira cukup bahasan untuk Bu Koco, ya, cukup Bu. Ya. Oh, jual tanah. Bu, jual tanah itu bukan hadiah. Jual tanah itu adalah ngelempit tanah. Bingung toh? Maksudnya gini. Tanah itu kan aset Bu Koco. Oke? Aset kan hak kita toh. Atas nama kita. Ketika kita jual itu berarti menambah aset, meliquidkan, aset dari tanah yang hanya bisa kita tanami, liquid cair menjadi uang yang bisa kita pergunakan.
Jadi berubah likuiditasnya. Artinya ini kaitannya adalah hanya kewajiban membayar zakat atas mal, zakat mal kita. Ketika hari ini kita jual tanah jenengan misalnya harga 2 miliar. Hari itu jenengan belum wajib karena ini harta kita sendiri. Karena ini aset. Jenengan wajib membayar zakat adalah dihitung setahun setelah jenengan menerima transfer 2 miliar. Setahun setelah itu jenengan harus membayar zakat. Jadi nisabnya jelas 2 miliar di atas nisab kan? Niku nek jenengan tukok kemas wis entuk 2 gram, 2 kilo. 2 kilo, ora memerger. Artinya apa? Di atas nisab satu, yang kedua haulun, harus terjadi haulun setahun. Kewajiban itu jatuhnya setelah setahun. Begitu setahun jenengan ambil kalkulator nggih aja lali. Begitu setahun ambil kalkulator. 2,5% kali 2 miliar pinten? 200,5, 250. Ya? Pripun? Oh bukan. Nisabnya tetap 85 gram emas. Batas terendah. Jadi ini jenengan jual tanah 180 juta sudah wajib. Jenengan jual tanah hanya 100 juta belum wajib. Ngaten nggih? Non sewu kula nggih contoh sing dhuwur sih. Kedhuwuran lah kok nggih contoh. Jenengan ngedol tanah regane 120 yuta belum wajib. Belum wajib. Tetapi ketika harta jenengan, duit jenengan bukan hanya dari menjual tanah tok. Jenengan sudah punya tabungan sebelumnya. Tabungan jenengan 200 juta. Ditambah dengan menjual tanah yang harga 125 juta. Total pinten? 300 sekian. Oke. Tabungan jenengan 300, katakanlah 350 juta tabungan. Jenengan uga ngutik-utik iki setahun, sampai setahun berikut wajib ngetokne tabungan itu 2,5%. Wajib. Tabungan yang diam wajib dikeluarkan. Ya, pripun Bu? 2,5%. Ngaten. Mulane nggih memang ini urusannya adalah urusan hati, kesadaran. Jenengan nek orang nglakoni ora zakat. Lha niku sing bahaya la sholata liman la zakata lahu. Salate jenengan iki ora ditampa, ngeri mboten? Jenengan beda cerita. Beda cerita. Ketika jenengan hari ini memang beliau itu banyak bayangan. Jadi ketika jenengan hari ini menjual 100, katakanlah sudah satu nisab 200 juta. Ya. 200 juta jenengan jual, hari ini terima transfer 200 juta. Tanggal ini hari ini. Lah jenengan kan keperluan akeh, sesuk didetail, lusa didetail, detail per hari per bulan. Gitu. Setahun entek ngoten ta? Ya ora wajib, Pak. Wis entek kok. Wajib. Yang wajib itu ketika numpuk dan diem, ya. Dia enggak wong kebutuhan kok piye ta? Untuk kebutuhan dari mana dosa wong itu harta kita sendiri kan? Itu hartane dhewe, duwite dhewe untuk kebutuhan sendiri. Ya ndak ada dosa ndak. Adapun mulane ngene kan, iki tak klarifikasi nggih, kalau klarifikasi. Ada sebagian ustadz ulama yang mengharuskan zakat itu dibayar di depan. Bahkan gaji zakatnya di depan. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu mengharuskan karyawannya membayar zakat di depan. Menurut saya, zakat di depan itu belum haulun. Ini urusan fikih. Saya ketika jadi pegawai belum pensiun, Bu, saya tidak pernah zakat di depan. Saya tidak sependapat. Karena hadis apapun menyatakan zakat itu harus dihitung nisab dan haulun. Itu syarat. Setelah setahun. Gaji saya dulu ketika pegawai setahun orang nganti 85 gram emas. Apa meneh orang nganti kan? Orang wajib kan? Tapi ketika kembali lagi jenengan menerima pembayaran harga jual tanah
200 juta. Sudah satu nisab. Nek jenengan kepengen hati-hati, maka bayarlah di depan zakatnya. Kepengen hati-hati loh ya. Tetapi itu belum masuk syarat haulun. Syarat zakat nisab dan haul. Hitungan minimal tadi dan setahun. Oke. Maka nek jenengan bayar hari ini boleh, bagus, ora masalah. Ganjarannya jenengan insyaallah gede, Mas. Ngoten nggih? Nah, pun. Jadi pripun? Oh, ngoten. Oh, boleh. Masih ada waktu. Oke, kalau gitu bakasan cekap nggih. Ana sing njaluk lanjut bakasan zakat. Jadi gimana untuk memberikan waktu kesempatan untuk adik-adik yang mungkin sudah menunggu, kalau yang ada yang menghafalkan silakan. Jadi bahasan kita sampai ke ini saja dulu, nanti kita lanjutkan minggu depan. La imana liman la sholata lahu. Ini penting sekali. Maka kembali lagi bahwa zakat itu harus dikaitkan dengan kewajiban sholat, dengan sholat. Orang zakat jenengan di kewajiban sholat ora ditampa. Catat ya niku. Catat dan ingat-ingat. Bagi kita yang punya kewajiban tidak dilaksanakan zakatnya, maka sholatnya tidak diterima. Oke, kesempatan untuk anak-anak santri, ada yang menghafalkan, ibu-ibu? Setoran hafalan. Kemarin belum? Maju. Fatihah sudah hafal? Oke, maju. Kalau tutup saya nggih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.